datang. Ini masih ada sekitar 6 orang belum hadir. Sambil menunggu sebelum jalannya diskusi, tadi semuanya udah pada ini ya, teman-teman kelompok semuanya udah pada dapat giliran pertanyaan atau belum? Belum. Teman-teman, semuanya pada dapat jawab ini nggak tanggapan? Iya sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, berarti kita lanjutkan saja dulu ya sambil nunggu teman-teman yang belum hadir. Nah, hari ini kebetulan kita akan berbicara terkait dengan yaitu materi government dan globalisasi dalam teknologi informasi. Nah, di sini hanya sedikit teman-teman, kalau dilihat slide-nya di pojok kiri itu hanya 5 gitu ya. Jadi saya akan ngambil waktu teman-teman sebentar untuk menjelaskan apa sih yang harusnya terjadi ketika teknologi informasi itu berperan di dalam pemerintah atau di bidang pemerintahan. Nah, di sini kalau teman-teman cek lagi, teknologi industri itu kan sebenarnya adalah gabungan dari hardware dan software, bisa juga dengan jaringan. Nah, di sini ketika pemerintah turut campur atau membantu gitu ya di dalam jalannya penggunaan suatu teknologi, maka dia tidak ragu untuk melakukan intervensi. Baru-baru ini kalau teman-teman cek, banyak sekali kasus, tidak hanya terkait dengan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik terkait dengan undang-undang elektronik, tetapi juga ada kasus terkait dengan pinjol, yang dimana notabene si pihak tersangkanya pun juga bisa dijerat dengan yaitu undang-undang ITE. Nah, kenapa? Karena bisa jadi misal beberapa hari yang lalu kan saya pernah cerita sama teman-teman, tidak pernah dapat kabar, tidak pernah melakukan pinjol, tahu-tahu tiba-tiba semua ada salah satu nama orang gitu ya menggunakan pinjol, semua kontak yang ada di pinjaman online-nya yang jadiin jaminan itu saya dihubungi dengan beberapa teman saya. Nah, jelas dengan kata lain di sini dari kita yang dihubungi, kayak kemarin saya pernah cerita juga, Cynthia kebetulan menanggapi gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya mau dilaporkan, nantinya kita akan melaporkan kepada pihak mereka dan pihak mereka itu akan dikenai denda 1 M paling tidak, dan paling tidak juga ada hukuman untuk pidana. Jadi kalau misalnya nggak sanggup bayar, ya mereka akan kena hukuman pidana sampai dengan penyitaan benda-benda berharganya. Nah, jadi jadi dengan kata lain, kalau misalnya kejadian masih serupa gitu ya, mungkin Cynthia masih mengalaminya dengan teman-teman gitu ya, itu dilaporkan saja, siapa tahu kita malah dapat untung balik dari pelaporan ya, gitu ya. Selanjutnya di sini di dalam industri teknologi informasi, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk yaitu mengatur kompetisi pasar. Dalam hal ini gunanya untuk apa? Yaitu menjaga yang namanya uang dan monopoli. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman membeli elektronik, nah harga elektronik sekarang kalau dibilang untuk harga laptop 4 juta itu sangat jarang ketemu gitu ya. Tidak lagi harga laptop itu 4 juta seperti dulu mudah. Tetapi paling tidak sekarang karena harganya saling bersaing satu sama lain, untuk elektronik paling murah, kalau dulu kemarin saya nyari buat sepupu saya, itu harganya kira-kira minimal 7. Sedangkan untuk harga 4 sendiri untuk apa gitu ya. Harga 4 itu untuk laptop-laptop merek yang tidak terlalu terkenal seperti Axios, Direct, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, pemerintah pun juga punya kebijakan yang disebut istilahnya yaitu Keynesian, atau dengan kata lain dia
bisa mengatur pajak, resesi keuangan, sampai dengan kesejahteraan serta pendidikan. Jadi maka mengapa akhir-akhir ini pun juga terkait dengan kesejahteraan, BPJS itu diatur oleh pemerintah, lalu kalau misalnya kasusnya data BPJS bocor, maka pemerintah yang akan nantinya membantu untuk mengecek bocornya ada di mana, lemahnya pengendaliannya ada di mana, seperti itu. Nah, di sisi lain, pemerintah pun selain punya ketiga hal ini, gitu ya, dia juga berperan dalam membantu penelitian di bidang TI untuk mengkaji pengembangan ide-ide baru ataupun produk yang baru demi akademik. Nah, kemudian pemerintah pun juga membantu untuk yang namanya di sini ketika ada suatu sistem yang dibuat baru, maka nantinya pemerintah akan belajar gitu ya sebagai user apakah mereka bisa menerapkan atau tidak. Nah, kalau mau dilihat contohnya itu seperti yang namanya Sapa Warga. Sapa Warga ini adalah suatu aplikasi yang dimana pemerintah Jawa Barat gitu ya, dia mengajarkan beberapa pegawai pemerintah daerahnya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, mungkin saya putarkan ya, sebentar. Kedengaran nggak ya suaranya? Atau belum terdengar? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Bentar, saya salah harusnya pakai sound-nya ya. Oke. Sih nggak enak ke sana, tapi kalau Sapa Warga bisa langsung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mempersempit kesenjangan dalam mengakses penggunaan teknologi informasi di wilayah rural dan urban dengan meluncurkan aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga dikembangkan secara in-house oleh talenta-talenta muda Jabar Digital Service yang ikut berkontribusi untuk pembangunan Jawa Barat. Di Sapa Warga, warga dapat menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam polling, dan mengisi survei yang dilakukan oleh pemerintah. Dapatkan informasi mengenai Jawa Barat dari portal terpercaya dan berinteraksi bersama wargi melalui fitur kegiatan RW. Mendapatkan informasi mengenai pengurusan administrasi dan birokrasi dengan mudah. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Sapa Warga juga digunakan oleh Ketua RW untuk bantu penyelenggaraan bantuan sosial melalui fitur verifikasi dan validasi data calon penerimaan bansos. Saat ini, pengguna Sapa Warga adalah Ketua RW. Untuk menggunakan aplikasi Sapa Warga, Ketua RW perlu memasukkan username dan password yang didapatkan dari tim Sapa Warga. Kemudian, Ketua RW akan masuk ke dalam halaman awal tampilan Sapa Warga. Terdapat berbagai macam fitur yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk memudahkan warga dalam mengakses layanan publik. Di awal sih masih bingung ya di awal itu, tapi kalau mungkin butuh beberapa jam untuk mempelajari buka-buka gitu, saya kira bisa. Apa yang mesti dengan gadget ini, saya kira banyak membantu kalau lihat isinya ini. Di samping bisa bayar kewajiban seperti kendaraan, PBB ini dan sebagainya. Juga ya langsung link sama gubernurnya lagi, atau mungkin sama gubernurnya atau sama timnya yang dibahas. Sama kalau dibanding-bandingkan verifikasi lewat Sapa Warga sama kalau menurut kami sebagai Ketua RW itu lebih simpel lewat Sapa Warga. Karena kalau lewat Sapa Warga kelihatannya sekarang sudah kelihatan real cair, artinya kan langsung. Terima kasih kepada jajaran pemerintahan Jawa Barat, khususnya Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa memajukan warga masyarakat Jawa Barat secara bersama-sama bersama kami, diantaranya melalui aplikasi Sapa Warga ini. Terima kasih.
Aplikasi Sapa Warga bantu warga menyalurkan aspirasi, memperoleh informasi, dan mengakses berbagai layanan publik dalam satu genggaman. Sapa Warga. Oke, jadi dengan kata lain, tadi yang saya sudah sampaikan betul ya teman-teman, bahwa yang namanya pemerintah ketika dia di posisi sebagai yang mengatur adanya penerapan teknologi, dia bisa berperan sebagai user juga. Nah, usernya di sini bukan user masyarakat biasa, melainkan pemerintah daerah ya. Tadi kalau didengar ceritanya ada RW yang dibantu untuk mengatur, mengecek gitu ya, keluhan-keluhan sama pembayaran PBB, terus kemudian melihat apa saja yang terjadi di sekitarnya. Dan kebetulan Sapa Warga itu tidak bisa digunakan oleh masyarakat secara luas, jadi hanya untuk khusus pemerintah daerah. Nah, ini contoh dari training skill personel. Lalu kemudian ada untuk telekomunikasi dan broadcasting. Di sini untuk telekomunikasi dan broadcasting sendiri, itu digunakan untuk yang namanya mengatur seperti telepon ataupun kebijakan lainnya. Nah, seperti saat ini, teman-teman mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kuota belajar, dan tersebut diaplikasikan lewat paketan data. Tetapi kalau misalnya nantinya ada kendala lagi seperti kabel IndiHome yang Jasuka gitu ya, pastinya mudah-mudahan dapat kompensasi ya setelah ada masalah ini, paling tidak paketan gratis gitu ya selama sebulan, mudah-mudahan. Ya, tapi kita lihat ya nanti seperti apa. Nah, karena untuk telekomunikasi dan broadcasting pun juga, dia juga mengatur untuk yang namanya hak penyiaran, maka ada Komisi Penyiaran Indonesia gitu ya. Tetapi ini juga jadi polemik tanda tanya gitu ya teman-teman, karena kalau teman-teman cek gitu ya, beberapa kartun seperti SpongeBob gitu ya, di sini bajunya Sandy itu katanya mengandung hal-hal pornografi ya, padahal ya kartun gitu ya, tapi ya balik lagi mungkin tidak penting untuk anak-anak, jadi disensor semuanya. Dan SpongeBob pun juga kayaknya disensor gitu ya kalau misalnya dia tidak pakai celananya lagi gitu. Oke, nah di sisi lain dia juga ternyata untuk peran pemerintah di sini mengatur kecepatan. Jadi kalau misalnya sekarang sudah mau eranya 5G, maka nanti dia akan mengatur kecepatan setiap bandwidth yang ada di setiap daerah. Nah, terakhir dari saya terkait dengan peran government di dalam TI, itu adalah seperti perlindungan hak karya orang. Jadi, kenapa hal itu diperlukan? Karena gini, yang namanya semakin mudahnya kita mencari informasi, maka semakin mudahnya kita juga mendapatkan data-data terkait orang tersebut. Nah, ketika dapat data orang tersebut, maka dengan mudahnya juga kita akan melakukan yang namanya kejahatan terkait dengan hak karya seseorang. Jadi, notabene di sini yang tadinya lancar gitu ya, ketika misalnya penggunaan teknologi untuk membantu menyebarkan karya dan informasi seseorang, tetapi karena hal tersebut, maka beberapa orang memanfaatkannya agar bisa terus berkarya tetapi merugikan orang lain. Nah, itu kan jadinya nggak nyaman. Maka disinilah nantinya pemerintah akan berperan untuk menerapkan suatu undang-undang atau mengatur kaitannya dengan sebuah penerapan teknologi informasi. Nah, sama halnya juga dengan kemarin gitu ya, teman-teman juga sudah menceritakan bahwa banyak kejahatan teknologi informasi atau disengaja dilakukan gitu ya untuk kejahatan tersebut dengan alih-alih membuat cemas orang yang diberikan pesan. Jadi kayak misalnya pinjol tadi itu termasuk juga bentuk dari pemerintah di mana dia harus mengatur agar masyarakat tidak cemas untuk melakukan pinjaman online gitu ya. Tetapi teman-teman ingat lagi kalau pinjaman online bunganya itu sehari, kalau misalnya nggak dibayar
per 30 hari ya siap-siap aja dikali dengan 30 gitu ya. Maka nantinya biayanya tidak lagi murah bunganya, melainkan jadinya lebih mahal atau bisa lebih besar. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk bagian peran pemerintah di dalam teknologi informasi. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya mau menunggu cerita teman-teman. Ada yang pernah mengalami hal-hal serupa gitu, kaitannya dengan penggunaan suatu teknologi informasi yang merugikan kalian? Semoga bukan karena alasan diteror seseorang ya. Belum sih, Bu. Gimana, Jeng? Bisa cerita? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke. Ya. Saya tuh juga Oh. pernah dulu diteror orang gitu ya. Kalau alasannya sih nggak tahu ya jatuh cinta atau beneran atau gimana, tapi menurut saya sudah mengganggu gitu ya. Gitu. Oke, gimana Jeng? Punya cerita, Jeng? Enggak, Bu, aku tadi bilang belum, Bu, cuman ternyata tulisannya connecting unstable gitu, Bu. Jadi mungkin Ibu putus-putus. Oh, enggak. Aman kok. Sisanya aman, Jeng. Oke, ada yang punya cerita nih teman-teman? Mungkin terkait dengan teknologi, terus yang merugikan kalian. Semoga nggak beralih ke Dita dan Cynthia lagi nih. Kalau Dita dan Cynthia kayaknya banyak pengalamannya nih. Aku, Bu, aku Gimana, Jeng? mau cerita. Nomor aku disebar, Bu, nggak tahu kenapa. Kenapa kok bisa itu? Nggak tahu juga, Bu. Jadi terus banyak yang nge-call gitu, terus ya nggak tahu, Bu, mungkin apa namanya, kesebar di mana aku juga nggak tahu, Bu. Terus kayak yang banyak yang neror gitu. Ya, bisa, itu Atau bisa. data bocor juga mungkin bisa, atau pernah ngisi formulir di mana terus akhirnya formulirnya waktu dihanguskan tuh nggak di apa namanya, nggak dibakar atau dipotong kecil-kecil, jadinya apa. Bisa banget. Apalagi dulu kalau kita cemas gitu ya, biasanya kan di pulsa counter ngisi pembelian pulsa lewat cuman tulis tangan ya. Iya. Nah, itu juga menjadi penyebab, apalagi misalnya kalian dapat paket terus lupa tuh digunting kecil-kecil. Nah, alamat dan nomor HP itu terlacak sehingga banyak penipuan terkait hal tersebut, itu juga bisa. Mungkin selain Ajeng ada yang cerita lagi? Ada, Bu. Gimana, Mon? Tapi bukan saya, Bu, kakak saya. Ya, nggak apa-apa. Jadi katanya dia tuh nomornya atau IG-nya tuh kehack kayaknya, Bu. Terus habis itu dia nge-DM di teman-temannya katanya mau pinjem uang, dia bilang kayak gitu, tapi ternyata itu bukan kakak saya gitu. Jadi kayak ada orang lain memanfaatkan akun kakak saya gitu, Bu. Oke, terima kasih, Mon. Ya, itu juga bisa terjadi. Maka akhir-akhir ini kalau beberapa teman-teman pengajar gitu ya, dosen yang lain mungkin masih bisa buka IG-nya, tetapi saya nggak berani karena ya itu tadi takut ada apa-apa gitu ya. Masalahnya kalau tadi gitu ya kasusnya kakaknya Monik minta DM ke sana sini gitu ya, ceritanya kalau di situ dihack gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada yang kena tipunya, wah berat teman-teman. Karena dia kan nggak tahu apa-apa, dikiranya kita lagi ada kesulitan. Terus membantu dengan niatnya sukarela, ternyata malah berujung penipuan. Nah, itu juga menyulitkan orang-orang banyak. Gitu. Oke, terima kasih, Mon. Nah, jadi tadi cerita tentang pemerintah gitu ya, membantu suatu teknologi itu banyak perannya, tetapi kan balik lagi kepada teman-teman, misalnya tidak pernah mengeluh ataupun tidak pernah menceritakan terjadinya masalah-masalah tersebut, maka pemerintah pun juga tidak tahu. Maka tadi ketika ada masalah yang berkaitan dengan data pribadi, ada baiknya untuk di-share ya. Emang sih kadang ada anggapan, Bu, kita nge-share itu nantinya pasti kita akan kena biaya, Bu, karena mengurus kepolisian dan segala macam ya. Balik lagi, mudah-mudahan sarana keluhan itu tidak dituntut dengan uang ya, jadi bisa dibuktikan segera dan ditangkap pelakunya. Oke,
kita mulai dengan diskusi kita hari ini ya teman-teman. Ya, ini kayaknya sudah pada datang semua. Nanti sambil teman-teman diskusi, sambil saya melakukan presensi lewat kolom chatnya, nanti tak cek gitu ya partisipannya. Nah, dimulai dari kelompok 1, monggo teman-teman kelompok 1. Saya Bu. Halo Bu. Ya, gimana? Siapa yang ngomong ya? Feni ya? Ini Apa? saya Oh, nah oke. Suaranya mirip soalnya. Gimana? Nah, selamat pagi Bu Nisita dan teman-teman. Di sini kelompok 1 akan mengangkat kasus terkait Bukit Algoritma yang jadi Indonesia itu akan membangun pusat riset dan teknologi, itu namanya Bukit Algoritma. Lokasinya itu di Cikidang dan Cibadak Sukabumi itu Jawa Barat. Nah, Silicon Valley ini tuh jadi tiruan yang dari luar negeri Amerika. Itu suatu kawasan pengembangan riset dan sumber daya manusia tapi berbasis industri 4.0. Kenapa yang dipilih Sukabumi itu karena lokasinya yang strategis. Lokasi strategis ini karena ada infrastruktur yang memadai, kayak adanya akses tol dan lain-lain. Dan juga di Sukabumi ini tuh kan ada masyarakat ya, maksudnya masyarakatnya itu menjadi target untuk pengguna hasil dari inovasi pengembangan teknologi. Sebenarnya bukan cuma masyarakat aja, tapi karena lokasinya bertepatan di Sukabumi, jadi mereka dapat kesempatan untuk pertama gitu nyobain hasilnya. Terus nanti pekerja sumber daya manusia yang ada di Bukit Algoritma ini tuh dari talenta dalam negeri yang pernah berpengalaman di perusahaan Tesla, Facebook, dan para IT yang di pusat bisnis Jakarta juga. Terus untuk pembangunannya itu dilakukan dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama itu tahun 2021 sampai 2024, totalnya sih ada 11 tahun lama. Dan untuk informasi aja ini tuh dana yang digunakan itu bukan pakai APBN, tapi dari dana yang dari para investor luar negeri maupun dalam negeri. Nah, dalam pembuatannya ada pro dan kontra. Untuk pro-nya itu tiap produk yang dihasilkan dari Bukit Algoritma ini tuh menjadi rantai pasokan atau supply chain. Nah, terus kemampuan mengaktifasi dan mengakomodasi anak negeri untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan riset, teknologi, dan informasi yang memadai. Yang ketiga, Bukit Algoritma ini dibangun menjadi salah satu alat dukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, memfasilitator masyarakat Indonesia dalam dunia IT. Lalu selanjutnya, ini tuh dibangun untuk membantu Indonesia dalam berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi industri 4.0. Nah, untuk kontranya sendiri tuh dana yang dibutuhkan itu besar. Yang kedua, properti di Sukabumi jadi mahal. Yang ketiga, Bukit Algoritma ini tuh berdiri di atas rawan gempa. Terus sumber daya manusianya kurang dalam pemrosesan pembuatan Bukit Algoritma. Terus yang terakhir ini pembangunan itu terkesan terlalu berpusat di Pulau Jawa, jadi menyebabkan ketimpangan infrastruktur dan juga mengalami banyak kendala itu. terima kasih Ona. Oke, dari kesimpulan itu sudah ada yang bertanya di grup? Ada Bu. Sudah. Oke, monggo Debbie atau siapa yang mau menyampaikan? Disebutin namanya juga ya, biar nanti saya juga mudah untuk mendeteknya. Iya Bu. Ini tadi Monica 047 ini bertanya kepada kelompok 1. Dalam video disebutkan bahwa alasan dipilihnya Sukabumi sebagai pusat riset dan teknologi adalah karena ramai dan masyarakat desa Sukabumi menjadi target utama sebagai pengguna hasil inovasi dan pengembangan teknologi di Bukit Algoritma. Nah, ramai yang dimaksud itu seperti apa dan mengapa target utama hanya masyarakat Sukabumi, tidak meluas ke kota sekitar atau bahkan ke seluruh Indonesia. Dan menurut kelompok, ini langsung dijawab ya Bu? Ya, Deb. Ya, Bu.
Jadi ramai yang dimaksud di sini ialah lokasi yang strategis ini dengan infrastruktur pendukung seperti akses perdagangan Pelabuhan Ratu, double track kereta api Sukabumi, dan Bandara Sukabumi Cikembar yang akan dibangun. Dan terkait target utama masyarakat Sukabumi ini, yang tadi ditanyakan oleh Mike, dalam wawancara bersama tim Sukabumi Update.com, Budiman Sujatmiko selaku Ketua Pelaksana ini mengatakan bahwa keterlibatan warga masyarakat itu sampai ke seluruh Indonesia. Jadi kayak desa-desa aja bisa ikut terlibat, apalagi di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi itu tetap menjadi prioritas. Nah, nantinya keterlibatan warga lokal ini akan dilakukan pemberdayaan secara teknologi informasi dan pemberdayaan BUMDes-nya, sehingga menjadi perusahaan yang menguntungkan yang nantinya akan dikembangkan di Sukabumi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Dewi. Jadi tadi maksudnya untuk pengembangan ya, tapi kadang pengembangan itu juga disalahartikan oleh masyarakat, apalagi kalau teman-teman masih ingat masih ada budaya yang terbentur gitu ya ketika suatu teknologi itu mau diterapkan di dalam suatu masyarakat. Oke, terima kasih Deb. Masih ada pertanyaan untuk kelompokmu? Sepertinya cukup. Cukup. Ada emang satu orang gitu mau tambah? Ada teman-teman? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, ini pasrah nih kelompok ini. Oke, ya udah kalau gitu terima kasih teman-teman buat ini hasil diskusinya. Mari kita beralih ke kelompok 2. Terima kasih Ona, Devi, dan teman-teman kelompok. Kelompok 2 ya, Bu? Ya. Aku perwakilan dari kelompok 2, jadi seperti yang udah teman-teman lihat di video YouTube kemarin, kelompok 2 itu mengangkat kasus pembuatan website PharmaPlus oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Jadi kan kayak di awal pandemi dulu kan kayak semua orang suka pada beli borong-borong gitu kan. Nah, kadang kita kayak ngecek di toko ini, di apotek ini udah habis, di Indomaret udah habis, kayak gitu-gitu. Nah, si website ini tuh berguna buat mengatasi masalah tersebut, karena si website ini tuh memiliki keunggulan buat memudahkan kita mengecek stok obat. Kayak misalnya, itu tadi kita misalnya urgent banget butuh obat ini. Nah, kita bisa tahu stok obat ini tuh ada di posisi mana yang ada di wilayah kalian. Nah, lalu untuk kelemahannya sendiri, itu website ini tuh sebenarnya di awalnya itu meluncurkan pembaruan setiap harinya, setiap hari jam 9 pagi. Tapi seiring berjalannya waktu, si website ini tuh kadang sampai 10 hari itu baru diperbarui. Jadi kayak kurang update gitu. Nah, itu intinya dari kasus kami. Nah, terus juga tadi di grup juga udah ada yang tanya, jadi langsung saya berikan kepada Calvin. Terima kasih Rika. Monggo, Vin. Ibu, tadi ada yang nanya si Monica 047. Dia bertanya, dalam video dijelaskan bahwa kekurangan dari website ini adalah kurang update dalam perubahan stok yang ada. Dan hal ini akan merugikan masyarakat terkait kepercayaan saat pengecekan. Menurut kelompok, bagaimana cara mengatasi kekurangan website tersebut agar masyarakat kembali percaya dan kembali menggunakan website ini? Nah, jadi saya izin menanggapi tentang kurang update-nya dalam perubahan stok ketersediaan obat di sini yang memang dapat merugikan masyarakat, terutama saat pengecekan. Namun sebenarnya kalau Monica bisa lihat di dalam website ini sudah diberikan keterangan yang cukup lengkap, di mana alamat lengkap apotek yang ingin kita cek itu sudah tertera dan juga terdapat nomor ponsel, serta bisa menghubungi melalui WhatsApp yang langsung terintegrasi dengan apotek tersebut, sehingga dapat dilakukan konfirmasi ulang untuk menanyakan ketersediaan obat tersebut. Dan tidak hanya itu, di website ini juga sudah memberikan peringatan atau disclaimer apabila pembelian obat selain multivitamin
harus menggunakan resep dokter, dan ketersediaan obat dapat berubah sewaktu-waktu. Harap konfirmasi atau hubungi masing-masing lokasi apotek. Nah, jadi sehingga dari masyarakat ini harus melakukan konfirmasi ulang kepada apotek tersebut agar tidak terjadi disinformasi atau kesalahpahaman mengenai ketersediaan obat di website tersebut, Bu. Begitu, Monica. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih, Vin. Masih ada lagi? Ada Ibu. Ya, monggo, Miss. Tadi itu pertanyaan dari Dewi itu pertanyaannya itu mengingat aplikasi PharmaPlus diperuntukkan untuk mengecek stok obat selama pandemi COVID-19 di apotek Kimia Farma. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kelompok menyikapi jika nantinya di saat pandemi naik obat tidak ada dan ketika pandemi turun obat juga tidak ada. Nah, ini untuk ketersediaan obat itu ada dan tidak adanya obat itu tergantung dari industri farmasinya. Jadi itu peran pemerintah di sini itu kan sangat penting. Di sini itu pemerintah itu mendorong industri farmasi yang swasta maupun dari BUMN untuk meningkatkan produksinya sambil mempercepat proses impor obat dari luar negeri untuk memastikan ketersediaan obat. Nah, selain itu pemerintah juga mendorong agar para industri sesegera mungkin mendistribusikan obat-obat ke fasilitas-fasilitas kesehatan dan rumah sakit agar ketersediaan obat COVID ada dan terus meningkat, sehingga masyarakat tidak kesulitan dan bingung jika tidak ada ketersediaan obat. Itu mungkin dari saya. Gimana, Wi? Ibu mau nambahin dikit, Bu. Oke, monggo. Jadi kalau misalnya pas ngecek websitenya PharmaPlus itu stok obatnya nggak ada, mungkin bisa nelpon atau ngechat apotek yang tersedia. Kan di bagian bawahnya itu ada nomor WhatsApp-nya gitu. Jadi mungkin bisa nanya apoteknya, terus nanti bisa ngubungin ke supplier obatnya. Terima kasih. Oke, masih ada yang belum dijawab, teman-teman? Dapat 2 pertanyaan? Oke, 2. Oke, ya, jadi tadi betul yang dijawab oleh teman-teman gitu ya, terkait pertanyaannya Monik maupun Dewi. Nah, pertanyaan tersebut terkait dengan kurang update-nya informasi stok ataupun misalnya keterangan obat, terus kemarin juga sempat booming gitu ya, beberapa obat termasuk Lianhua dan segala macam itu katanya bisa mengatasi COVID gitu ya. Nah, semoga sih informasi-informasi yang beredar di masyarakat tidak membuat masyarakat itu menjadi panik. Mengapa? Kadang masyarakat itu kalau misalnya sudah tahu vitamin-vitamin untuk membantu mencegah COVID gitu ya, atau vitamin-vitamin yang bisa menguatkan imun tubuh. Udah deh semuanya diborong gitu ya. Mulai dari vitamin D, zinc, C, dan sebagainya gitu. Karena kenapa? Saya pun juga punya, ibu saya pun juga panik seperti itu ya. Terus saya bilang, kalau nggak keluar rumah dan tidak sakit, ngapain? Boleh sesekali minum, tetapi tidak perlu membeli dalam jumlah yang banyak. Kan bisa jadi ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Karena saya pun juga iseng-iseng waktu itu pas lagi ke dokter juga lagi periksa ditanya, saya tanya balikan, perlu vitamin nggak ya dok? Ngapain beli vitamin banyak-banyak? Itu nanti yang hanya ada membuat farmasi semakin kaya katanya seperti itu. Jadi ya sebenarnya apalah tidur kita, makan kita itu dijaga teman-teman. Jadi vitamin itu adalah pelengkap. Tetapi kalau misalnya pelengkapnya di doping terus, tetapi misalnya badan kalian tidak istirahat cukup, malah kemana-mana, ya bisa jadi kalian yang malah sakit. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 2. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita akan beralih ke kelompok 3 ya. Monggo teman-teman kelompok 3. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3.
mau membahas berkaitan dengan pemerintah dan teknologi, yaitu pemerintah mendukung kegiatan teknologi itu dengan salah satu upayanya yaitu membuat Smart IKM. Smart IKM merupakan program yang dilaksanakan untuk membentuk pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku IKM industri kecil menengah untuk mampu memasarkan produknya lewat platform digital dengan harapan nanti produk-produk lokal Indonesia dapat bersaing di ranah internasional. Nah, menurut kelompok kami ada beberapa keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya, yang pertama, pengeluaran biaya bisa diminimalisir. Maksudnya di sini adalah kita tidak perlu membuka toko, jadi tinggal mempromosikan lewat media digital saja sudah cukup. Kemudian yang kedua, bisnis akan lebih mudah dikembangkan dengan tidak adanya pengeluaran biaya yang banyak, sehingga kita bisa lebih fokus terhadap pengembangan bisnis kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak putus kontak dengan pembeli. Seperti yang kita tahu pada saat kita membeli online, si pembeli memasukkan data diri, alamat, dan lain sebagainya ke platform digital. Nah, manfaat yang diperoleh penjual adalah ketika pembeli ini melakukan pembelian, kita mempunyai database pembelian, dan database pembelian itu bisa kita gunakan untuk promosi ke depannya lagi. Kemudian ada beberapa kelemahan menurut kelompok kami. Yang pertama adalah tidak bisa melihat barang. Nah, ini masalah ini adalah kita tidak bisa melihat barang fisiknya secara langsung, kita hanya bisa melihat melalui gambar saja. Yang kita ternyata banyak kasus bahwa barang yang kita beli tidak sesuai sama yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, tidak menjamin keamanan. Karena banyak sekali marketplace yang ada di media digital seperti Facebook, Instagram, dan Twitter itu banyak marketplace palsu. Jadi itu marketplace yang tidak beneran ada dengan tujuan untuk penipuan. Kemudian yang ketiga, mudah untuk membandingkan harga. Di sini pembeli dapat dengan mudah untuk membandingkan harga dari toko A ke toko B, sehingga persaingan harga menjadi lebih ketat dan penjual harus lebih pintar dalam menentukan harganya atau pricing. Sekian dari kelompok kami. Untuk pertanyaan, mungkin akan dibantu oleh teman saya. Ibu, jawabnya sekarang. Iya, jawabnya sekarang, Cak. Maaf ya, Bu. Adik saya suka iseng. Nggak apa-apa, buat hiburan di kelas. Jadi, pertanyaan pertama kan dari Rini. Itu Rini nanya, intinya itu, menurut kelompok, bagaimana mengatasi kelemahan yang kebocoran data dan peran pemerintah itu harus membuat kebijakan seperti apa? Nah, itu Bu, jawabannya kan pemerintah itu udah menyediakan panduan dan standar dalam membangun sistem keamanan. Nah, jadi ada beberapa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah itu membuat berbagai peraturan itu untuk mendukung implementasi perlindungan datanya. Nah, peraturan yang dibuat itu seperti mulai dari perlindungan data pribadi dan sampai ke mengenai keamanan dan juga ketahanan dari suatu sistem tersebut. Jadi di pihak si perusahaannya. Nah, terus sebenarnya tuh pemerintah tuh nggak bisa bekerja sendiri sih menurut saya, soalnya butuh kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan juga kita sebagai individu, sebagai penggunanya. Nah, kalau kolaborasi dengan pemerintah dan juga perusahaannya, itu bisa dengan cara, karena kan perusahaan itu pihak kedua dari individu si pemberi datanya. Seharusnya perusahaannya itu lebih bisa menjaga keamanan dan keakuratan data tersebut. Jadi nggak semena-mena bisa disebarluaskan ke pihak yang kurang berkepentingan. Selanjutnya kalau dari individu itu sepertinya seperti kita tuh sebenarnya walaupun ngisi Google Form buat ngisi webinar aja itu udah termasuk
ngasih info data pribadi kan. Nah, sebenarnya di situ kita lebih harus bisa hati-hati memilah-milah mana webinar yang benar-benar, mana yang cuma bisa aja disalahgunakan. Seperti itu, Bu. Mungkin teman kelompok saya ada yang lain menambahkan? Enggak, teman-teman kelompok. Ada? Oke. Gio mau tambah apa gimana, Yo? Ellen? Apa? Yo, gimana, Yo? Nggak menambahkan. Tidak. Oh, oke. Ellen mau tambah atau gimana, Ellen? Atau mau menanggapi hal yang berbeda? Ellen, ha? Jangan-jangan kepencet ini. Helen. Oke, Helen mau menanggapi ya. Oke, ada lagi pertanyaan buat kelompokmu? Ada, Bu. Ada, oke, yuk, monggo. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Jessie. Itu kan pertanyaannya, dalam video dijelaskan bahwa kelemahannya itu pembeli bisa mudah membandingkan harga dari toko A ke toko B, lalu memilih untuk beli barang yang harganya lebih murah. Bagaimana cara atau inovasi yang bisa dilakukan pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya? Nah, menurut kelompok kami, caranya itu yang pertama, tunjukkan keunikan produk yang dimiliki. Dalam artian, setiap bisnis yang dijalankan pasti memiliki produk yang berbeda-beda. Dari sisi pembeli, selain melihat harga yang murah, pasti melihat produk yang unik. Oleh karena itu, keunggulan produk bisa ditonjolkan mungkin dari segi desainnya. Dan selanjutnya adalah dengan melakukan branding. Dengan melakukan branding bisa membuat konsumen familiar dengan bisnis yang dijalankan. Sehingga bisnis yang dijalankan bisa ditargetkan sebagai pilihan ketika membutuhkan sesuatu. Selain itu, website yang menarik juga sangat diperlukan agar konsumen juga tertarik untuk berkunjung. Memberikan diskon dan promosi. Dengan memberikan diskon atau promo, tidak akan membuat rugi bisnis yang sedang dijalankan. Mungkin untung yang diperoleh sedikit, namun dampak untuk jangka panjang yang harus diperhatikan karena pembeli akan lebih tertarik dengan produk yang diberikan potongan harga. Lalu memberikan layanan yang baik. Dalam bisnis online, pelayanan yang baik juga menjadi faktor pendorong seorang pembeli merasakan kenyamanan dalam berbelanja. Bisa dilakukan dengan membalas pesan konsumen secepat mungkin, atau tentunya menjawab pertanyaan mengenai produk dengan baik dan ramah. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Dalam lingkup bisnis online ini, produsen dan konsumen mungkin tidak bisa bertemu secara langsung. Oleh karena itu, kejujuran itu menjadi poin penting dalam menjalankan berbisnis online ini, agar bisa membangun kepercayaan konsumen, sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Terima kasih. Terima kasih, Beta. Masih ada atau tidak? Mau menambahkan sedikit, Bu. Monggo, Gio. Sebenarnya yang dikatakan oleh Beta ini sudah benar, cuma mau menambahkan aja kalau bagaimana sih ketika strategi pricing itu sudah maksimal dan pelayanan kita juga maksimal, ada salah satu cara yaitu membangun reputasi kepada pembeli. Karena seperti yang kita tahu, banyak pembeli dapat bermain dengan harga, banyak pembeli bisa memilih harga mana yang terbaik, tapi untuk masalah reputasi, dia tetap membeli ke seller yang terpercaya atau trusted. Jadi menurut saya reputasi terhadap pembeli itu sangat penting. Oke, terima kasih. Gio, ya betul teman-teman, tadi jawabannya untuk Rini maupun Jessie ya, terakhir nanya ya. Masih ada, Bu, satu lagi. Oh, masih. Tak kira cuma satu. Oke, yuk, monggo dijawab ya langsung. Pertanyaan dari Cila itu, menurut kelompok bagaimana cara pelaku usaha agar bisa melakukan inovasi yang kreatif? Nah, menurut kelompok kami itu bisa kayak cari-cari di lingkungan sekitar gitu, apa yang lagi tren. Nah, terus dari situ pelaku usaha bisa menyesuaikan apa yang konsumen cari dan penjual itu bisa menjualnya gitu. Nah, terus misalnya kayak cari-cari referensi di Pinterest. Nah, terus misalnya kayak penjual thrift gitu kan, Bu. Nah, kalau jual thrift itu bisa kayak referensinya dari produk-produk barang Korea. Kayak baju-baju yang lucu-lucu gitu. Nah, terus nanti penjualnya itu foto menggunakan produk aslinya supaya
menarik perhatian konsumennya kalau produk yang dijualnya itu real tips gitu Bu. Kayak gitu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Gimana, Sila? Oke, Bu, mau menambahkan sedikit masih boleh, Bu? boleh, Penny, monggo. Ya, kalau menurut saya juga tambahannya, Bu, bisa pakai digital marketing, Bu. Apalagi sekarang kan udah kayak yang kayak lagi marak-maraknya penggunaan kayak Instagram, terus juga TikTok. Nah, jadi si pelaku bisnis ini bisa memanfaatkan kayak influencer-influencer gitu buat kayak menjaring konsumen gitu loh, Bu. Jadi apalagi kayak misalnya produk-produk kayak kosmetik atau kayak skincare, terus juga kayak baju-baju outfit gitu. Kan itu kayak gimana ya, Bu, kayak pemasarannya lebih luas kalau misalnya pakai influencer. Kayak gitu sih tambahan dari aku. Makasih, Bu. Ya, terima kasih, Fen. Oke, menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Jadi dilema kenapa kalau tidak pakai nanti jadinya malah kita nggak akan dapat barangnya. Terus kalau misalnya dibeli, data kita bisa jadi bocor kayak kasus Tokopedia itu kan juga bisa bocor tuh datanya. Yang sudah keamanannya tingkat tinggi aja masih bisa bocor gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya tadi ada kata menarik gitu ya, di mana kalau misalnya kita sendiri aja pernah ngisi Google Form aja itu juga datanya bisa kemana-mana. Maka kalau teman-teman besok nih, karena besok mau ngambil data kuesioner buat penelitian gitu ya, jadi saya harap ketika teman-teman mengisi itu, ataupun misalnya sebagai pihak yang pemberi survei, itu setelah selesai gitu ya, semuanya ngambil data dan dihapus datanya langsung dari Google Form-nya. Jadi biar tidak ada hacking yang nantinya akan mengambil untuk menyebarluaskan data-data pribadi teman-teman yang lain yang mengisi kuesioner kan. Jadinya repot kalau seperti itu gitu. Jadi lebih baik kalian yang mencegahnya daripada nanti sudah kejadian terus ternyata ada nama kalian. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok mungkin? Ada yang kurang, belum dibahas atau sudah semua dibahas? Artinya sudah semua sih, Bu. Sudah ya. Oke, ini Ray kemana nih posisi nih? Tidur nggak? Ada Bu, masih mantau. Masih, oke. Ya takutnya kamu tidur gitu ya. Slow diem berbahaya ini. Enggak Bu, ngikutin dari awal. Oke, siap. Oke. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Terima kasih teman-teman kelompok 3 untuk ininya, diskusinya gitu ya. Jelas kalau misalnya sudah terjadi kebocoran ya pemerintah turun tangan mau nggak mau nangani itu semua. Oke, monggo kita beralih ke kelompok 4. Saya harap kelompoknya David laris lagi ya, jangan kayak kemarin gitu ya sepi. Laris Bu kali ini Bu, aman. Puji Tuhan. Oke, monggo. Puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman dan Bu Nisita. Jadi di kesempatan kali ini kami membahas tentang sosialisasi Simpek. Nah, Simpek itu apa sih? Simpek itu sistem informasi pegawai. Jadi di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di Aula Kanwil Kemenkumham Jambi diadakan sosialisasi terkait penggunaan Simpek ini. Jadi dalam aplikasi Simpek atau sistem informasi kepegawaian ini memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang sering berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Jadi Simpek ini secara singkatnya itu digunakan dalam mengelola data kepegawaian, meliputi pendataan, habis itu proses perencanaan, formasi kepegawaian, penggajian, mutasi pegawai, dan juga sistem pelaporan. Aplikasi Simpek pada suatu instansi dapat melakukan penginputan, pengawasan, serta monitoring dalam data kepegawaian. Jadi aplikasi ini memudahkan instansi pemerintah buat merecord sebenarnya kinerja pegawainya tuh bagaimana sih, mereka ada terlambat atau baliknya tuh tepat waktu atau lembur. Jadi lebih memudahkan dalam mencatat kinerja serta
untuk mekanisme tata cara pengajuan cuti dan izin juga jelas. Jadi nanti bakal jelas berapa bonus yang bakal didapat oleh si pegawai ataupun potongan yang didapat oleh si pegawai karena kinerja dia itu. Dalam analisis opini, kelompok kami juga memaparkan beberapa keunggulan dan juga kelemahan dari Simpek itu sendiri. Tentunya keunggulan yang paling menonjol itu pemrosesan data informasi pegawai terkomputerisasi dengan cepat karena sang pegawai langsung mengisi Simpek tersebut dan langsung track record-nya tuh ada, dia masuknya jam berapa, dia pulangnya jam berapa, dan juga informasinya otomatis akurat karena itu tidak bisa diwakilkan hanya si pegawai yang bisa mengisi, dan juga informasinya tuh ringkas. Dan juga keamanannya tuh terjamin karena pemakai yang berhak untuk memakai informasinya itu cuman untuk HRD-nya aja, untuk informasi kepegawaian. Dan keunggulan terakhir itu ada pemeliharaan informasi kepegawaian relatif mudah karena sederhana sekali untuk mengukur kinerja dari pegawai. Dan satu-satunya kelemahan yang kami temuin di Simpek ini, kerusakan teknis tidak bisa diatasi sendiri oleh pegawainya, melainkan harus menunggu kepada pusat untuk membenarkan sistem jika terjadinya error. Mungkin itu saja sih dari pengantar kasus untuk Simpek ini dari kelompok 4. Dan kebetulan di grup udah ada beberapa pertanyaan yang salah satunya itu dari Gio, dari Boscah, itu kelompok 4. Ini boleh langsung menjawab pertanyaan, Bu. Jadi aman. tanpa mengurangi rasa hormat, bagaimana menurut kelompok pengelolaan Simpek di daerah yang memiliki kekurangan informasi dan pengetahuan serta memiliki keterbatasan internet? Bagaimana solusi pemerintah terhadap permasalahan tersebut? Jadi dari kelompok kan sekarang perlu kita ketahui tidak semua daerah tuh mempunyai fasilitas yang memadai buat memakai aplikasi Simpek ini kan. Masalahnya di beberapa daerah di Indonesia masih ada yang internetnya kurang atau fasilitas dari teknologinya tuh masih belum memadai. Jadi menurut kelompok kami yang masih memiliki kekurangan memang tidak bisa menerapkan, tapi sekarang pemerintah lagi fokus kepada infrastruktur termasuk juga teknologi. Jadi kita doakan saja kedepannya tuh pemerintah bisa memberikan teknologi yang merata gitu kepada seluruh daerah di Indonesia. Dan juga bagaimana solusi pemerintah terhadap permasalahan tersebut, yaitu tadi pemerintah secepatnya memberikan fasilitas yang merata di semua daerah. Mungkin dari kelompok ada yang ingin ditambahkan? Saya mau menambahkan sedikit, Bu. Untuk yang punya David tadi, jadi kan pemerintah itu karena semua daerah itu belum memiliki jaringan internet, jadi kayak setelah semua aspeknya itu terpenuhi, kalau bisa dari pemerintah itu langsung turun lapangan sih Bu untuk melakukan sosialisasi. Karena kan kalau sosialisasi kan mereka langsung bertemu tatap muka gitu kan Bu. Kalau nunggu jaringan internet kan kayak masih susah karena kan prosesnya juga agak lama gitu. Itu sih Bu kalau dari aku. Oke, terima kasih. Tin, masih ada lagi pertanyaannya? Mau jawab pertanyaannya Calvin, Bu. Monggo, silakan. Ya, pertanyaannya itu bagaimana aplikasi ini bisa menilai tunjangan kinerja dan apakah aplikasi ini membantu memantau pekerjaan yang dilakukan pegawai. Nah, menurut artikel yang saya baca itu, aplikasi Simpek ini bisa membantu untuk memantau kinerja pegawai dengan catatan harian yang
diisi langsung oleh pegawai itu. Nah, di sini pegawai itu setelah mengisi jurnal harian itu akan dinilai langsung sama atasannya. Jadi pembayaran tunjangan kinerja itu dilakukan berdasarkan jurnal harian yang diisi oleh pegawai tersebut. Nah, apabila pegawainya itu nggak ngisi jurnal harian, maka ya pegawainya nggak akan mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Sila. Ada lagi masih yang belum dijawab? Ada, Bu. Pertanyaan dari Beta. Dalam video sudah dijelaskan bahwa kekurangan simpek adalah bergantung kepada pusat, sehingga apabila terjadi kerusakan terus-menerus, maka simpek menjadi kurang efektif. Dan dikatakan pula bahwa kerusakan tidak dapat diatasi sendiri oleh pegawai. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan simpek ini yang hanya bergantung pada pusat? Dari pusat mungkin bisa dilakukan perawatan berkala terhadap sistem. Nah, kalau misal memang lagi ada error dari pusat, pegawai daerah hanya bisa menunggu perbaikan server. Untuk mengatasinya bisa dilakukan secara manual, misalkan kayak absensi kehadiran gitu, bisa didata manual. Terus kalau misalkan mengisi pekerjaan pribadi untuk tunjangan kinerja yang tadi, bisa dibuat catatan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan udah nggak error, baru bisa diisi atau di-input ke simpek ini. Gitu, Bu, dari saya. Terima kasih. Jesse, ada tambahan dari kelompok mungkin? Kalau belum, berarti kita lanjut. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Sepertinya udah tidak ada, Bu. 3 cukup. Ya, dari Gio, Calvin, dan Beta. Nah, hati-hati nih Sila, tadi penjawab gitu ya. Bukan saya salahkan, emang itu yang terjadi di realita di lapangan gitu ya. Karena sudah by system aja yang namanya tadi presensi, katanya mau lihat kinerjanya, apalagi kalau sekarang misalnya kamu nggak datang gitu ya, dia pastinya tidak akan langsung digaji atau tidak bisa diwakilkan. Kenapa saya bisa menceritakan kayak gitu? Karena ada bude saya itu, dia juga kebetulan guru yang kebetulan sekolah di negeri. Nah, di era pandemi seperti ini, walaupun dia mengajar dari rumah, dia tetap harus datang ke sekolahnya pagi hari untuk absen, terus nanti pulang datang lagi. Nah, maka kenapa dibilang nggak efektif kalau misalnya dengan catatan harian gitu ya? Karena bisa jadi sarana titip absen gitu loh, Sila. Nah, itu yang jadi masalah berikutnya ya, karena kalau sudah disistemkan kok masih ada yang ingin seperti itu. Malah kadang ada yang punya iseng itu alias gini, ini absennya nggak bisa nih, terus kemudian jari saya lagi terluka. Nah, makanya kadang kan sidik jari itu kan didaftarkannya 2 jari, kalau satunya terluka, satunya buat backup. Tapi kan kadang kalau nggak diawasi, dia backupnya minta sama temennya gitu loh ya. Jadi temennya masuk, nanti temennya boleh libur, terus satunya lagi libur, satunya masuk. Nah, itu juga nakal tau menurut saya, karena ganti-gantian. Jadi ya banyak dilemanya sih sebenarnya, dan lebih tepatnya mungkin nanti ditambah dengan CCTV kali ya kalau buat dia presensi. Bisa jadi ada yang masuknya namanya siapa, terus yang datang atau yang mempresensikan orang yang berbeda. Nah, itu jadi bahaya. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 4 untuk diskusinya yang menarik. Mungkin ada tambahan? Cukup dari kelompok? Oke, kalau misalnya cukup, kita lanjut ke kelompok 5. Monggo teman-teman kelompok 5. Makasih, Bu. Makasih, Nana. Iya, teman-teman. Terima kasih semuanya, kelompok 4. Monggo teman-teman kelompok 5.
Halo, ada di mana teman-teman kelompok 5? Ada Bu, ada. Sedang berdiskusi Bu di grup. Maaf Bu. Oke, ya monggo Jeng. Wait. Suaraku kedengeran jelas kan Bu? Jelas, aman. Jadi kelompok kami ini mengangkat inovasi teknologi baru dari pemerintah yang menyebabkan masalah baru. Nah ini kan isu sekarang tuh vaksin. Di mana vaksin tuh syaratnya fotokopi KTP, terus kemudian NIK-nya dimasukin ke Peduli Lindungi. Nah, karena pandemi ini jadi semua orang wajib untuk vaksin. Nah, apalagi kalau misalnya mau ke tempat yang berkerumun atau keluar kota, syarat utamanya tuh sudah harus vaksin. Nah, masalah atau kejahatan baru yang muncul tuh yang pertama akun Peduli Lindungi yang diretas, jadi data-datanya itu dicuri. Kemudian fotokopi KTP yang dijadikan jaminan pinjaman online. Terus kemudian yang ketiga itu penjualan surat vaksin. Nah, jadi dari akun Peduli Lindungi yang diretas itu kemudian dijadiin penjualan surat vaksin. Nah itu sempat ada kasus pelaku berinisial HH, dia tuh mencuri data kependudukan dengan surat vaksin, mencuri data kependudukan dan membuat surat vaksin dengan NIK PKR BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian sertifikat itu dijual 370. Nah, sekarang tuh HH udah ditangkap dan masyarakat yang beli surat vaksin ke HH, sebagian udah ditangkap dan sebagian tuh masih dalam pencarian. Nah, penyebabnya ini sebenarnya karena keamanan yang kurang memadai, sehingga data pengguna di aplikasi Peduli Lindungi ini udah diakses. Nah, solusi yang kelompok berikan tuh mempertegas lagi Undang-Undang UU ITE, terutama perlindungan data pribadi sebagai jaminan kepada masyarakat. Kemudian melakukan inovasi aplikasi yang keamanannya lebih ketat. Lalu yang ketiga, mengedukasi masyarakat agar hati-hati ketika memberikan data pribadi kepada orang lain. Gitu. Terima kasih. Maka dibilang jangan nyetak kartu vaksin, efeknya dampaknya ke sana ya. Oke, monggo teman-teman kelompok 5, ada tanggapan dari teman-temanmu? Adakah? Ada Bu, bentar. Oke. Itu tadi kita sama saya nih kontak mata gitu ya ketika kamu bikin inisialnya itu juga. Saya sama begitu. Aduh, ini udah tahan-tahan nih untuk nggak ketawa, makanya dari tadi sibuk tulis aja daripada nanti kelihatan. Oke, ya Jeng serius nih ya, nggak apa-apa. Juga lucu ya inisialnya seperti itu gitu. Oke. Nah, kita tunggu respon dari teman-teman kelompok 5 seperti apa untuk tanggapan dari siapa atau bagaimana. Monggo teman-teman kelompok, sudah dapatkah? Gimana, Le?
Suaramu serak-serak, tidak lama terdengar. Baru Bu, pancingan. Apa tuh pancingan? Pancingan tuh kayak gimana ya? Mau batuk. Tapi nggak jadi. Makanya jangan banyak minum es. Nggak apa-apa, Leo. Nanti jeruk nipis aja tuh bisa tuh diatasi teman-teman kalau misalnya lagi nggak enak tenggorokannya. Ibu maaf, tadi tiba-tiba ini mati lampu, Bu. Oke, ya, udah, Jeng. Jadi keputus. Tadi tuh Tami nanya, bentar Bu. Loading Bu. Ini nih. Apa namanya? Sekarang ini marak sekali pencurian data pribadi. Nah, apakah sekarang ini masih relevan pendaftaran menggunakan kartu identitas seperti KTP? Nah, adakah inovasi yang bisa diusulkan dari kelompok? Nah, apa namanya? Dari kelompok kami ini menjawab sebenarnya tuh relevan atau enggaknya aplikasi ketika mendaftar memerlukan NIK tuh tergantung aplikasinya. Kalau misalnya cuman aplikasi seperti sosial media kan bisa pakai Gmail dan nomor. Cuman kalau misalnya aplikasi broker saham, kemudian Peduli Lindungi, e-bank gitu kan memang memerlukan NIK. Jadi sebenarnya relevan atau enggaknya itu tergantung aplikasinya dan tujuan dari aplikasinya. Nah, agar tidak terjadi kebocoran data itu tuh perlu adanya inovasi. Nah, inovasi dari kelompok kami ini mungkin bisa menggunakan double kode OTP, terus kemudian face lock, atau ketika mau mendaftar aplikasi itu kalau misalnya broker saham kan biasanya pakai video gitu, terus nengok kanan, nengok kiri, pakai muka. Nah, terus apa namanya, perbaikan aplikasi yang tidak rawan retas. Nah, kalau orang bilang kan kita baru bisa mengatasi suatu masalah ketika kita tahu masalahnya. Kita baru tahu solusinya ketika kita tahu masalahnya. Nah, sedangkan kebanyakan aplikasi itu mereka nggak tahu letak permasalahannya atau letak kelemahan dari aplikasi tersebut. Nah, aku sempat dengar ada aplikasi yang ada sebuah perusahaan yang punya aplikasi, mereka itu mengumumkan bagi siapapun yang dapat meretas aplikasi tersebut akan direkrut dan dibiayain dan diberi upah. Nah, dari situ kan sebenarnya kelemahannya itu dibuat jadi kelebihan. Jadi orang yang lebih pintar daripada IT-nya si perusahaan tuh bakal cenderung mencoba meretas untuk mendapatkan uang atau reward dari perusahaan tersebut. Nah, dari situ kan perusahaan jadi tahu, oh, aplikasiku lemah di bagian ini gitu. Gitu sih, Bu. Gitu sih, Tami, apakah menjawab? Iya, terima kasih, Ajeng. Maaf ya, Tam, soalnya tadi aku lost connecting tiba-tiba. Terus kayak panik gitu. Iya. Oke. Ya, dilanjut. Masih ada pertanyaan? Udah sih, Bu, cuman satu doang. Oke, masih ada yang mau bertanya kepada kelompok 5 mungkin? Boleh bertanya, Bu. Monggo, Cah. Boleh. Bentar, Bu. Kok pertanyaannya hilang? Oh, iya udah gini, Bu. Kan
yang tentang fotokopi KTP gitu, atau enggak aku sih sebenarnya lebih ke arah yang kasusnya yang ngeprint vaksin itu, Bu. Kan waktu itu sempat diperbolehkan, nah habis itu kan sempat nggak diperbolehkan lagi gitu kan, Bu. Nah, tapi menurutku sebenarnya nih harusnya sih nggak apa-apa nggak sih buat orang tua, orang lanjut usia gitu, karena kan mereka kayak belum ngerti HP, cara ngoperasinya gimana gitu. Nah, sementara kayak misalnya mau ke rumah ibadah atau ke gereja kan, ke mall gitu, ada beberapa pihak yang masih ngebolehin scan kartu gitu, dijadiin kayak KTP, ada beberapa yang enggak gitu loh, enggak dibolehin. Jadi menurut kelompok sebenarnya itu boleh atau enggak ya? Enggak sih. Bu, saya mau coba jawab pertanyaannya Ica ya, Bu. Kalau menurut saya sendiri, mungkin masih boleh ya, karena kan yang Ica bilang tadi, kayak yang udah usia lanjut gitu, jarang yang punya HP yang Android gitu-gitu. Pun kalau misalkan punya, kadang tuh masih nanya ke anaknya atau cucunya cara makainya gimana gitu-gitu. Nah, untuk ngeprint kartu vaksinnya itu mungkin bisa di kayak di tempat yang udah terpercaya gitu sih, biar enggak apa ya, datanya dia tuh enggak disebarluaskan atau disalahgunakan sama si tukang printnya itu. Mungkin itu dari aku. Yang lain mau menambahkan? Makasih, Bu. Bu, saya mau menambahkan tapi dari luar kelompok, Bu. Nggak apa-apa, Dita, monggo. Oh, ini aku mau mau sharing pengalaman pas itu kan aku sempat ke mall karena itu aku belum ada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi sama satpam itu cuman disuruh cuman disuruh tunjuk kartu vaksin sama KTP. Nah, menurutku kalau menurutku kan tadi kan yang dipermasalahin kan yang lansia. Nah, kalau menurutku itu nggak apa-apa sih diterapin buat masuk ke mall atau kemana gitu. Karena kayak aku nggak tahu itu hanya sekedar formalitas dari pihak mallnya atau benar-benar mereka tuh nerapin yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena yang aku lihat dan yang aku alami itu kayak mereka tuh lama di scan barcode-nya lewat aplikasi Peduli Lindungi itu. Makanya aku tadi kemarin sempat disuruh download, cuman karena kayak kelamaan atau antrian belakangku makin panjang gitu, jadinya langsung dilolosin gitu aja. Gitu sih, Bu, kalau berdasarkan pengalaman saya. Wah, nggak daya gitu ya, Dit ya. Yang terjadi di Indonesia seperti itu. Antri dikit, pasti akan terjadilah yang namanya, udahlah masuk aja, masuk kamu. Termasuk juga nanti nih, kalau misalnya tempat makan gitu ya. Kelihatannya sudah sesuai dengan kapasitasnya, tapi karena yang namanya butuh banyak pelanggan gitu ya, ya udah masuk aja, masuk, ambil kursi, dikeluarin lagi. Nah, itu yang terjadi juga di Indonesia. Jadi mau dibilang nurut ya nggak nurut, tapi kalau nggak nurut ya juga jadinya kayak gitu ya. Nah, jelas menurut saya banyak polemik-polemiknya gitu ya antara mengecek kartu vaksin dan sebagainya. Tadi sebelum Dita siapa yang jawab ya? Saya sampai lupa nulisnya tadi itu. Siapa? Dari kelompok Berlina, Bu. Berlina. Oh ya, Berlina. Nah, kan. Berlina, Bu. Berlina. Oke. Nah, dengan kata lain kan hal-hal tersebut itu bisa terjadi yang namanya banyak kejadian. Makanya kadang orang tua tuh menganggap udahlah lebih nyaman kita print kartu vaksinnya, tapi sama aja sampai di tempat disuruh install aplikasi. Nah, tapi kalau misalnya kayak Dita tadi sudah telanjur install terus nggak bisa scan gitu ya,
ya sudah lolos aja masuk sana gitu ya, tapi sekian menit gitu. Nah, itu juga ya nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Menurut saya sebenarnya aplikasi itu menjadi masalah. Kenapa? Karena orang berkerumun lagi datang gitu ya, terus mau gimana Bu yang menunjukin dia vaksin apa enggak? Nah itu dia serba salah. Menurut saya kalau udah vaksin masih ada kan bukti vaksinnya kemarin, kartu vaksinnya itu, nah itu pakai itu aja. Tapi itu bisa dipalsukan juga ya, serba salah sih pemerintah. Juga lucu kalau mau dibilang. Scan KTP-nya, katanya sih bisa, sekarang aplikasinya sudah dicantolkan di beberapa aplikasi ya, jadi nggak perlu lagi menginput lagi perjalanan EHAK dan segala macam gitu, katanya seperti itu. Semoga semakin lebih baik teman-teman. Oke, mari kita beralih ke kelompok 6. Terima kasih kelompok 5 sudah menyajikan hasil diskusi yang menarik karena relate dengan kejadian sekarang gitu ya, dan yang belum pernah terselesaikan kejadiannya juga. Oke. Enggak teman-teman kelompok 6. Iya, makasih Jeng dan teman-teman kelompok Berlina, Alex. Enggak teman-teman kelompok 6. Ya, Bu. Enggak baru bangun kon? Kamu kan Leo? Enggak, Bu. Oke, yo. Di sini kami ngambil dari kelompok 6 ngambil penerapan teknologinya tuh sama seperti kelompok sebelumnya, Bu. Di sini kami menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini merupakan sebuah aplikasi yang resmi dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan Kementerian BUMN untuk membantu instansi pemerintah dalam penanggulangan dan informasi terkait COVID-19 di Indonesia. Untuk kasusnya kami mengambil kasus sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang tersebar luas di media sosial pada Jumat 3 September kemarin. Kebocoran sertifikat Presiden ini diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu ada juga kasus mengenai pembuatan sertifikat palsu oleh staf kelurahan di Jakarta Utara yang mana pelakunya menggunakan data pribadi milik akun orang lain di aplikasi Peduli Lindungi lalu membuat sertifikat palsu dari identitas pemesan kemudian menjualnya. Dari aplikasi Peduli Lindungi ini kami menyimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah memberi informasi terkait zonasi, kemudian kontak tracking, dan yang ketiga memberi informasi terkait vaksinasi. Untuk kekurangannya, di sini kami menyorot untuk kebijakan kerahasiaan Peduli Lindungi dan tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses ilegal. Kesimpulan dari kelompok kami adalah aplikasi Peduli Lindungi ini sangat penting bagi masyarakat selama masa pandemi. Namun, untuk menangani masalah kasus yang kami sebutkan di atas, pihak Kominfo harus meningkatkan lagi sistem keamanan pada aplikasi tersebut agar masalah kebocoran data penggunanya tidak terjadi lagi. Mungkin itu Bu dari kelompok kami. Untuk pertanyaannya sepertinya dari grup itu ada 2 pertanyaan. Monggo ya. Bu, saya mau menjawab. Silakan, Bu. Tadi pertanyaannya itu bagaimana tanggapan kelompok mengenai pemalsuan sertifikat vaksin sama apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan terhadap kurangnya sistem keamanan di Peduli Lindungi. Dari siapa, Bu? Oh, dari Sari, Bu. Oke, Sari. Enggak. Jadi untuk yang sertifikat vaksin itu menurut saya harusnya yang perlu diperhatikan itu pada saat pengecekannya, misalnya saat di bandara atau di stasiun gitu, harus dikonfirmasi lagi apakah yang punya sertifikat itu sudah benar-benar vaksin atau belum. Jadi kan kalau misalnya cuma malsuin tapi belum vaksin kan otomatis harusnya didata belum vaksin juga. Lalu untuk yang kebocoran data itu sebenarnya kan ada aplikasi yang namanya e-hack. Itu aplikasi yang terpisah sama Peduli Lindungi. Yang diduga bocor itu dari aplikasi e-hack-nya itu. Karena ya gitu sebenarnya untuk men-tracking
COVID-nya karena berisi data-data masyarakat yang bepergian gitu, Bu. Nah, terus apa hubungannya sama Peduli Lindungi itu? Karena sistemnya dari e-hack itu terintegrasi ke Peduli Lindungi, makanya yang ditakutkan itu nanti bermasalah juga ke Peduli Lindunginya. Yang habis diberitakan kemarin, pemerintah langsung menonaktifkan aplikasi e-hack yang lama itu karena Peduli Lindungi sudah menggunakan sistem e-hack yang baru, jadi harusnya sudah lebih aman. Itu, Bu. Terima kasih, Di. Selanjutnya, masih ada lagi. Masih ada lagi pertanyaan selain dari Beta ya, Beta Sari ya. Monggo, teman-teman. Adakah? Atau tempat saya sinyalnya mulai beredep ini. Masih terdengar suara saya, teman-teman? Masih. Masih, Bu. Bu, saya mau nyoba. Ini yang satunya pertanyaan dari Monik, Bu. Ya, silahkan. Nah, itu kan pertanyaannya yang untuk lansia itu, misal kalau ya ibaratnya kayak nggak paham cara menggunakan aplikasi Lindungi itu gimana. Nah, sebenarnya ini kan tadi sudah dijelasin di kelompoknya Ajeng kan, Bu, yang kartu-kartu itu. Kalau menurut aku sih ya benar. Kalau untuk lansia ya cara terbaiknya ya pakai kartu vaksin gitu loh, Bu. Kan ada juga kan Peduli Lindungi yang ngeprint kartu bahwa dia sudah keterangan vaksinnya. Jadi ya para lansia itu nggak harus lagi pakai buka aplikasinya, tetapi hanya nunjukin kartunya gitu loh, Bu. Oke. Ya, jadi mau nggak mau di sini akan lebih efektif jika ngeprint ya. Tetapi balik lagi teman-teman, ngeprint itu baik asal orangnya rapih dan tidak pledor. Kalau pledor ya repot, apalagi kalau lupa gitu ya. Terus saya bilang sih mungkin kalau para lansia misalnya mau berpergian ya diwakili sama anaknya atau orang yang lebih muda karena juga riskan untuk umur-umur mereka seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 6. Mari kita berlanjut ke kelompok 7. Diskusinya hampir sama, serupa dengan kelompok 5, tetapi kasus yang dipakai berbeda. Monggo, teman-teman kelompok 7. Saya, Bu. Ya, silakan, Mon. Iya, saya kan, Bu ya. Jadi, seperti yang teman-teman sudah lihat dalam video YouTube, kelompok 7 mengambil kasus mengenai aplikasi Peduli Lindungi optimalkan pengendalian pandemi. Jadi pemerintah mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi dalam rangka mengoptimalkan pelindungan kesehatan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mempermudah dan menyingkat alur informasi dalam beragam sektor. Teknologi digital Peduli Lindungi berperan penting dalam memandu jarak atau lokasi yang merupakan fitur penting dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Fungsi utama aplikasi ini adalah bagi perlindungan diri kita sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Aplikasi Peduli Lindungi bisa membantu setiap warga melakukan surveillance kesehatan berupa penelusuran, pelacakan, dan pengurangan terhadap anggota masyarakat yang diduga mengidap COVID-19. Pemanfaatan Peduli Lindungi juga penting dalam penerapan perpanjangan PPKM, di mana pemerintah melakukan berbagai uji coba penyesuaian aktivitas masyarakat. Salah satunya sebagai fungsi screening untuk memasuki suatu tempat,
Melalui aplikasi Peduli Lindungi, orang tersebut dapat memeriksa status vaksinasi hasil tes COVID-19 atau apakah ada kontak erat dengan pasien COVID-19 sebelumnya. Lalu untuk kesimpulan yang bisa kelompok kami ambil dari kasus ini adalah seperti yang kita ketahui dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi yang mulai diberlakukan oleh pemerintah pada masa pandemi, aplikasi ini sangat efektif untuk diterapkan di berbagai kalangan masyarakat dengan sektor yang berbeda-beda seperti perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor atau pabrik, keagamaan, hingga sektor pendidikan. Teknologi Peduli Lindungi berperan penting dalam memandu jarak atau lokasi, yang merupakan fitur penting dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Pengaplikasian teknologi digital Peduli Lindungi dalam mendukung penerapan protokol kesehatan dan 3T atau testing, tracking, treatment adalah salah satu upaya krusial dalam pengendalian pandemi. Dengan itu, masyarakat perlu memulai kebiasaan diri dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu untuk pertanyaannya, ini langsung dijawab boleh Ibu? Boleh, mohon. Bu, maaf Bu, kayaknya salah kelompok Bu. Saya kelompok 8 deh. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti biar kelompok 7 maju habis ini. Ya, santai-santai. Jadi tadi ada pertanyaan dari Ona, NIM 048. Ingin bertanya, kesimpulan yang sudah kelompok jelaskan bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini efektif untuk diterapkan di berbagai sektor yang berbeda seperti perdagangan salah satunya. Namun mungkin untuk berita saat ini aplikasi Peduli Lindungi akan menjadi alat pembayaran digital yang masuk ke berbagai platform seperti Gojek, Tokopedia dan lain-lain. Lalu apakah dari kelompok aplikasi tersebut tetap efektif jika digunakan dalam tujuan tersebut, karena sudah cukup banyak fitur pembayaran digital dan fokus utama dari aplikasi Peduli Lindungi sebenarnya seperti yang kita ketahui untuk tracking COVID-19. Jadi dari kelompok kami menjawab bahwa untuk keefektifannya tentu saja efektif karena dengan adanya pembayaran non tunai justru memudahkan masyarakat dalam pembayaran, tidak perlu membawa uang cash. Lalu faktor banyaknya fitur pembayaran digital lain tidak mempengaruhi karena dengan adanya banyak macam sistem pembayaran justru akan memudahkan masyarakat nantinya dalam sistem pembayaran. Lalu untuk tujuan dari pemanfaatan Peduli Lindungi sendiri sebagai sistem pembayaran itu merupakan untuk dukungan meningkatkan inklusi keuangan digital guna memperluas produk-produk lokal seperti UMKM. Sehingga dengan begitu pasar digital Indonesia akan lebih siap dan berdaya saing lebih meluas lagi. Seperti itu Bu dari kelompok saya. Lalu ada pertanyaan satu lagi yang akan dijawab oleh Max. Iya, ini pertanyaan dari Elis. Saya mencoba menjawab. Pertanyaannya, kelompok mengatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi sangatlah efektif untuk yang dewasa atau lansia. Untuk yang dewasa atau lansia itu sendiri tidak semua memiliki HP atau tidak semua paham mendaftarnya gimana. Karena sebelum vaksin itu harus terdaftar di Peduli Lindungi terlebih dahulu. Jika nantinya akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari pasti ada kesulitan. Menurut kelompok, solusi yang tepat bagi orang dewasa atau lansia yang tidak paham akan hal ini. Nah, menurut kelompok kami, kalau data-data dari yang kita ingin vaksinasi itu kan biasanya dikasih Google Form gitu kan. Jadi Google Form itu untuk mengisi data diri kita untuk vaksinasi tersebut. Jadi kita mengisi juga kayak maksudnya sebagai anak dari lansia mengarahkan bahwa mengisi data-data lansia itu bisa diisikan oleh anak maupun kayak RT atau RW bisa didaftarkan di situ juga. Terus kayak surat vaksinnya itu menurut saya juga, ini kalau kasus dari saya, kalau pas saya vaksin itu kemarin yang lansia itu dikasih surat keterangan
vaksinnya itu kayak selembar kertas yang berisikan surat keterangan sudah divaksin. Tapi ini juga cuma berlaku buat lansia saja. Dan solusi yang terakhir yaitu kayak kita ngarahin ke lansianya buat, kalau misalnya ada HP, kita ngarahin lansianya buat ke websitenya atau ke aplikasi Peduli Lindungi. Terus kalau setauku di websitenya itu udah ada video cara penggunaannya gitu. Jadi kita kayak menghimbau lansia untuk mempelajari websitenya itu melalui video itu atau aplikasi itu. Begitu Bu. Begitu Elis. Baik, terima kasih Mas. Oke. Oke, terima kasih Max dengan Monique gitu ya, menjawab pertanyaan Elis dengan Ona. Nah, tadi saya ketawa gitu ya. Kenapa? Karena membantu untuk mengisi lansia. Mengisi lansia itu harusnya data pribadi lansianya atau data pribadi orang tuanya gitu, Max. Jadi di sini betul jawabannya, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi, kita ingin membantu, tetapi kan kadang beberapa hal untuk kita bantu belum tentu bisa terpenuhi segera, terutama misalnya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini. Nah, itu pun juga tidak mudah teman-teman, prakteknya juga sulit. Jadi mungkin nanti siapa tahu dengan gebrakan Peduli Lindungi yang di convert ke sana sini, integrasi sana sini, itu juga lebih membantu. Coba nanti kita lihat ya, ada polemik lagi atau tidak. Karena kan kalau nggak ada polemik, Indonesia baik-baik saja, itu juga lucu ya. Gitu. Oke, monggo teman-teman, terakhir kelompok 7 nih. Iya Bu, jadi dari kelompok 7 ini kasus saya juga tentang pandemi COVID gitu, tapi kita bahas kayak dari segi ekonominya. Jadi kan selama pandemi ini otomatis mempengaruhi ekonomi negara kita kan. Nah, pertumbuhan ekonomi kita ternyata turun setiap angka kasusnya itu membesar. Tapi kalau kita bisa menekan angka kasus aktif, pertumbuhan ekonominya itu juga otomatis ikut naik. Nah, dalam rangka itu pemerintah nih mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama tuh melanjutkan program vaksinasi. Yang kedua itu membuat UU Cipta Kerja. Dan yang terakhir nih APBN tahun depan, tahun 2022 akan digunakan untuk mendorong fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga fasilitas untuk melindungi masyarakat. Gitu Bu, intinya. Terus tadi ya sudah ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya akan dijawab oleh Bene. Terima kasih Yas. Dijawab sama siapa Yas? Bene. Bene. Dari Satrio. Oh, oke, Satrio. Monggo. Saya mau menjawab pertanyaan. Peran pemerintah dalam... Yuk, suaramu jauh banget, imut lagi. Suaramu terlalu jauh dan imut. Jauh gimana Bu? Oke. Kurang jelas. Iya, kurang jelas. Mungkin didekatkan dikit lagi. Monggo yuk. Dah. Pertanyaan dari, udah kedengeran? Udah Satrio, monggo. Ya, pertanyaan dari Ica, apa peran pemerintah dalam menangani kasus investasi bodong? Dari yang saya baca barusan, pemerintah itu sebenarnya sudah mengedukasi masyarakat tentang pemahaman investasi. Pemerintah juga sudah melakukan kerjasama terhadap pihak-pihak tertentu untuk melakukan sosialisasi terhadap bahayanya investasi bodong-bodong kayak gini, kayak webinar online, penyuluhan-penyuluhan kayak gitu. Tapi pasti banyak anggapan dari netizen-netizen di luar sana, apa salah pemerintah kurang gini-gini. Tapi dalam kasus kayak gini, dalam kasus
investasi bodong ini, menurut saya yang salah itu masyarakatnya. Mereka kurang teliti, kurang observasi terhadap apa yang mereka mau ikuti investasinya. Kan bodoh ya, udah ngeluarin uang ratusan juta, puluhan juta, tapi mereka nggak observasi sama investasi yang mau mereka ikuti. Ya, orang bodoh yang kebetulan kaya. Terus ada tambahan, pemerintah juga apa ya? Jadi pemerintah juga bekerja sama terhadap Kominfo untuk memblokir website-website yang mencurigakan tentang investasi bodong. Jadi udah nggak ada tuh kayak yang harusnya udah nggak ada masyarakat yang tertipu terhadap investasi bodong kayak gini. Soalnya pemerintah juga udah membantu. Itu. Mungkin cuma itu, Bu. Terima kasih. Masih ada pertanyaan di luar ini, Sat? Ada, Bu. Masih ada. Oh iya, oke, dilanjut dulu. Pertanyaan dari Devi. Dikatakan pelaksanaan UU Cipta Kerja diyakini dapat mengendalikan pandemi dan kunci pemulihan ekonomi nasional. Lalu yang saya ketahui, terdapat kasus bahwa selama pandemi ini beberapa pekerja hotel di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, akhir-akhir ini tidak digaji atau mendapat bayaran, dirumahkan, hanya dikasih honor sekali datang kalau dibutuhkan, dengan keterpaksaan mereka mengundurkan diri. Lalu bagaimana kelompok menanggapi atas UU Cipta Kerja yang tampak merugikan sejumlah pihak? Apakah belum ada solusi terkait kasus ini? Saya izin menjawab. Untuk menanggapi atas UU Cipta Kerja, sebagai masyarakat, kita harus mengawasi dan mengkritisi penerapan dari UU CK sehingga pasal yang membahayakan dapat merugikan masyarakat tidak terjadi. Terus terdapat alternatif solusi menyikapi UU Cipta Kerja. Pertama, mendesak DPR RI melakukan legislative review atau mengkaji ulang UU tersebut. Yang kedua, meminta DPR RI melakukan amandemen, yakni mencabut atau merubah seluruh atau sebagian pasal UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah. Yang ketiga, pemerintah memberikan pendapatan kepada pihak yang terdampak seperti memberi berupa bantuan biaya. Sudah, Bu. Yang terakhir, pertanyaan dari siapa, Di? Ada pertanyaan dari Adel, Bu, tapi kayaknya kurang cocok sama yang dibahas ini gimana, Bu? Dari siapa, maaf, Tami? Dari Adel. Adel. Kan? Ya. Ada bertanya terkait apa ya? Sebentar, sambil saya juga ngecek ini. Pertanyaannya, media sosial memang memiliki manfaat yang dirasakan oleh penggunanya. Media itu memiliki banyak fitur yang membuat penggunanya merasa asik dalam menggunakannya, sehingga banyak orang yang candu bermain media sosial. Kecanduan bermain media sosial dapat mengakibatkan mental. Lalu apa kebijakan keras dari pemerintah terkait kecanduan media sosial ini? Apakah ada cara pemerintah memperhatikan keaktifan penggunaan media sosial sehingga dikatakan candu? Oke, bentar. Berarti terkait dengan media sosial ya. Kayaknya itu cocoknya kelompok 1 ya. Iya nggak sih? Halo, Del. Adel mana ya? Adel. Adel tidak, teman-teman? Tadi sih saya pas presensi kebetulan nggak ketemu, makanya saya tanya teman-teman ini. Ada kabar? Ada kabar nggak dari temannya nih? Ada kabar teman-teman dari Adel? Halo. Jeng, punya kabar dari temannya nggak nih? Kemana temannya nih?
biasanya yang ngasih kabar nih sukanya kalau nggak Cynthia, Ajeng, kemana kabarnya? Nggak ada. Kemana ya? Cak, dapat kabar nggak, Cak? Nggak tahu, Bu. Aku nggak Waduh, dikabarin, Bu. sama Bu. Iya, ya, saya tadi tuh juga presensi tuh nggak kebetulan yang saya belum dapat datanya gitu ya pas saat presensi itu salah satunya Adel, makanya tadi saya tanya. Adel kemana belum dapat, tadi Ale sudah ada. Terus kemudian Aji, halo Ji. Aji, Yonatan Aji. Hadir Bu, hadir. Hadir, tadi kemana ya? Keluar po, sempat keluar. Iya Bu tadi Bu. Oke, ini ya ini Adel kemana ya? Kalau ada kan bisa kita konfirmasi pertanyaannya kaitannya dengan apa. Oke, mungkin kita tunggu ya 1 menit lagi. Halo Del, ini ada orangnya tapi suaranya nggak ada. Oh, Itu Bu. Bu, ada konfirmasi di grup. Iya, Bu Nisita, maaf saya disconnect, Bu. Oh, oke. Del, bisa nggak bersuara? Halo, Adel. Orangnya udah masuk sih, tapi nggak tahu kemana. Oh, oke. Halo, Del. Kita kayak nyari temennya yang hilang satu nih. Tahu kemana. Oke, sambil nunggu Adel merespon ya. Teman-teman, jadi tadi kita belajar terkait dengan banyak hal ya. Pemerintah mengambil alih dari beberapa hal, ada Peduli Lindungi, lalu investasi bodong, terus juga ada media sosial, lalu kemudian ada juga terkait dengan stok obat gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman menarik gitu ya. Jadi tidak jelek hasil diskusinya. Menurut saya ini malah melengkapi informasi yang harusnya saya tambahkan kepada teman-teman. Nah, Adel sudah bisa merespon. Halo, Del. Oke, mungkin kalau belum bisa merespon, kita coba cek aja ya. Kita bahas pertanyaannya Adel itu. Media sosial memang memiliki manfaat yang dirasakan oleh penggunanya. Banyak fitur yang dirasa asik, kecanduan gitu ya, mengakibatkan hal tersebut. Nah, gimana caranya pemerintah mengatasi hal tersebut? Kalau saya dari bilang, kalau terkait dengan kecanduan, yang saya rasa itu semua orang bisa kecanduan gitu ya. Ditambah dengan yang namanya, dulu tuh ada semacam isu yang mengatakan bahwa akan ada PUBG itu dimatikan. Nah, dengan kata lain, di sini berarti beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah langsung memblokir situsnya. Jadi mungkin memang tidak nyambung dengan pertanyaannya kelompoknya Yosefin, tetapi ya kita jawab secara logika seperti itu ya Del ya. Mungkin nanti kalau ada bisa menjawab atau merespon, tidak apa-apa, nanti di info saja di kelas. Oke, terima kasih teman-teman untuk minggu ini, untuk hasil diskusinya. Kita ketemu lagi minggu depan, jadi nanti kita dinamikanya seperti itu aja ya, biar lebih fleksibel, dan teman-teman juga bisa menampung dulu pertanyaan dari yang lain, biar nanti pas saat di pertemuan kelas juga lebih bisa lebih mudah, lebih cepat. Nah, mungkin saran saya untuk teman-teman besok kalau pas saat share materi gitu ya, atau share hasil diskusi, langsung aja teman-teman ada yang mau bertanya, enggak, saya buka untuk 3 penanya. Langsung dibuka seperti itu aja kan, biasanya ngirim, selamat malam Bu, saya mengirimkan ini gitu ya dengan teman-teman. Oke, sekalian aja jika ada pertanyaan, mohon disampaikan terlebih dahulu. Maksimal 3 ya untuk setiap kelompok. Jadi nanti kalau laris manis ya dibuat ringkasan aja kan, biasanya pertanyaannya mirip-mirip, tidak jauh berbeda. Monggo teman-teman, kalau misalnya kita bisa akhiri, masih ada pertanyaan atau tidak? Oke,
Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri biar teman-teman punya waktu buat beralih ke diskusi dari kelas yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Pagi, Bu.